Hadi Saputra, kepada beliau kami persilahkan. Selamat siang Pak Erik. Selamat siang Kak Surana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa pada siang hari ini bisa bareng talkshow santai dengan sahabat saya Ustaz Abdul Rajak. Terima kasih Ustaz Rajak. Bersama semua sivitas SMK Darut Tauhid Bandung. Era pandemi COVID-19 ini, orang itu harus mulai punya lifestyle dari rumah. Ada 4 mega shift yang terjadi pada consumer behavior, para perilaku ya orang lain termasuk konsumen di era pandemi COVID ini. Itu adalah salah satunya stay at home itu merupakan lifestyle. Jadi aktivitas di rumah itu sudah harus mulai dinikmati. Bulan Maret mungkin galau lah, mikirin, aduh biasanya Ustaz Rojak tinggal kemana gitu kan, atau para guru, teman-teman itu sangat mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi sejak bulan pertengahan Maret itu sampai sekarang ini ada pembatasan. Walaupun sekarang masuk di era new normal dengan protokol kesehatan, tapi tetap juga di beberapa wilayah memperlakukan PSBB yang sampai sekarang masih diperpanjang. Maka dari rumah ini sudah harus mulai dinikmati. Belajarnya, bekerjanya, beraktivitasnya, termasuk mengisi acara juga dari rumah. Sehingga Mbak Rona dan Ustaz Rajak, termasuk sahabat-sahabat sekalian yang lagi di Darut Tauhid atau yang lagi stay tune di YouTube atau media sosial kita, maka kita harus punya yang namanya keinginan untuk terus belajar, membangun kebiasaan-kebiasaan kita, sehingga kebiasaan-kebiasaan positif dari rumah ini menjadi satu karakter. Kalau dulu kan kita belajarnya dituntun, di sekolah kita betul-betul diarahin, kita bisa coaching dengan guru sangat mudah. Nah sekarang memang dituntut kemandirian pada kita dari rumah, karena yang menjadi pengawasannya adalah kita sendiri, mau belajar adalah kita sendiri, termasuk mengerjakan semuanya adalah jadi tanggung jawab kita sendiri. Nah disinilah adik-adik SMK itu dituntut lebih mandiri, dituntut lebih bisa mengefektifkan waktunya, dituntut untuk bisa lebih paham bahwa belajar itu adalah kebutuhannya, bukan karena keinginan orang tuanya, bukan karena keinginan sekolah. Belajar itu adalah kebutuhan kita. Kenapa kita makan? Untuk kita hidup, tapi bukan hidup untuk makan. Kenapa kita punya fasilitas handphone? Karena handphone komunikasi, bukan tiap hari handphonean terus, ya sampai lupa yang lain. Ini termasuk nyindir diri sendiri. Oke. Nah, jadi manfaatkan apa yang ada resource dari rumah, karena rumah sekarang menjadi sumber daya. Membangun karakter siswa di era pandemi seperti ini. Silahkan Pak Abdul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Erik, yang saya hormati, ini kita ngobrol santai aja ya terkait dengan SMK Darut Tauhid. Judulnya berkaitan dengan karakter. Ya, sebenarnya tidak di Darut Tauhid saja untuk karakter ini penting, di sekolah-sekolah lain itu pasti ada namanya karakter. Cuma kami memiliki ada kekhasan tersendiri di setiap sekolah masing-masing. Ya, di Darut Tauhid itu kita sangat ditekankan oleh guru kami, oleh guru kita semua, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, bahwa anak-anak itu harus diberikan yang pertama ilmu tauhid, mengenal Allah dan sebagainya, yakin kepada Allah. Setelah itu barulah kita memberikan ilmu berkaitan dengan karakter. Di Darut Tauhid itu ada namanya karakter baku, Mbak. Baku itu singkatan sebenarnya. Baku baik dan kuat. Baiknya apa saja? Baiknya itu anak-anak diajar ikhlas, jujur, tawadu. Jadi siswa kami itu mulai diajarkan ikhlas itu seperti apa sih, terus jujur, tawadu, kayak gitu.
selain karakter baiknya ada kuatnya. Ada kuatnya itu disiplin, berani, dan tangguh. Gimana Pak implementasinya di sekolah nih? Nah, kalau di sekolah itu ada kita pembiasaan apel pagi, di mana karakter-karakter itu kita mulai bangun tuh. Karakter disiplinnya, datang pagi nggak nih? Kan setiap apel tuh kita jam 7.15 sudah ada di lapangan. Lapangan untuk kegiatan itu disiplin. Terus berani nggak untuk tampil di depan? Atau berani nggak kalau misalnya melakukan kesalahan mengakui, kan? Nah, itu sangat luar biasa ya. Dan tangguh, harus kuat. Makanya biasa nih Pak Erik, kita kalau kegiatan MPLS atau Mataba ini 3 hari di sekolah, 3 hari di gunung biasanya kita camping Pak Erik. Oh, ada camping. Setelah camping ada namanya muhasabah dan sebagainya. Itu luar biasa itu. Itu paling Mbak Rona dan Pak Erik sebagai pengantar, nanti kita bisa. Oke. Jadi memang itu sudah dibangun karakternya, itu baku ya Pak. Tadi Ya. apa Pak? Baik dan kuat. Baik dan kuat ya. Selain baik, kita juga harus mempunyai jiwa yang kuat ya. Nah, Nggak gampang baper gitu ya. iya, kalau sekarang bahasanya baper-baper gitu ya. Iya. Oke. Jadi memang itu sudah menjadi kebiasaan, dan mungkin kegiatan-kegiatan yang tadinya ada camping kayak gitu-gitu, terus itu digantinya dengan apa nih Pak? Kalau begini. pandemi ini, lagi pandemi seperti ini. Nah, kegiatan itu dikemas dengan baik sekarang. Dikemas dengan baik. Kita tetap 1 minggu, Pak Erik dan Mbak Rona. Kita tetap 1 minggu, tapi dikemasnya dengan secara online semua. Tetap anak-anak bangun itu jam 3.30 atau ya 3:30 lah untuk sholat tahajud dan sebagainya. Itu tetap ada amongnya. Jadi setiap siswa itu memiliki among. Jadi satu among itu ada 6 siswa yang mereka pegang. Nah, setiap itu membangunkan dari pagi sampai selesai kegiatan itu diawasi. Dan cuma bedanya ya tidak ke gunung aja. Tapi insya Allah ini next, mudah-mudahan setelah selesai pandemi ini kita sudah menyiapkan agenda-agenda untuk mereka nanti pas stay atau ada di SMK Dotau. Nah itu Mbak. Oh, iya. Kalau untuk siswa barunya nih Pak, yang baru daftar itu nanti, ini kan ajaran baru bulan Juli Agustus ini ya. Terus untuk pertemuan pertamanya tadi dilakukan secara online. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajarannya untuk awal mungkin biasanya dulu ada pertemuan dengan orang tua atau seperti apa, dan yang sekarang itu gimana Pak? Oke. Mbak, sebelum kami mengadakan kegiatan di tanggal 13 ini ada kegiatan dengan orang tua terlebih dahulu. Kita ada pertemuan orang tua secara online juga, memahami, memberikan pandangan, memberikan informasi terkait dengan keadaan sekarang, terus kebijakan pemerintah, dan apa yang harus dan yang akan dilakukan di kegiatan-kegiatan siswa-siswinya yang di SMK Dotau. Mau ngapain aja sih selama nanti di SMK Dotau, selama COVID ini, kami sudah memberikan informasi lebih awal. Jadi pertemuan orang tuanya lebih diawalkan gitu. Jadi semua sudah pahami tanggal 13 sampai tanggal sekian ngapain saja, sudah ada jadwal-jadwalnya gitu. Oh, untuk pendaftarannya kemarin itu online juga atau tes di sekolah Pak? Sempat online, sempat offline dan online gitu. Dulu sebelum pandemi kita sempat gelombang pertama itu kita offline, jadi ada di tempat. Jadi ada yang anak-anak gelombang pertama itu udah tahu posisi sekolah di mana, gedungnya seperti apa, terus sekolahnya di mana. Itu pasti anak-anaknya udah mengetahui kondisi asramanya di mana, gimana. Nah, tapi yang mulai gelombang 2 dan gelombang 3, nah itu sudah mulai online. Ya, ini wawancara juga online, semua online kayak gitu. Karena kebijakan kayak gitu. Ya, sama satu lagi nih Pak, sebenarnya saya tuh juga penasaran ya, karena memang dulu waktu saya sekolah pun ketika belajar offline dan diterangkan oleh guru, itu aja masih kadang ada yang ngerti, ada yang nggak terlalu paham gitu. Apalagi sekarang kan kita serba online nih,
kadang ada juga yang pakai classroom, ada juga yang cuma memberikan materi aja. Nah, ini gimana caranya biar semua materi itu tetap sampai ke siswa walaupun kita online, dan juga apakah mungkin ada video animasi atau apa yang biar siswa itu lebih paham gitu loh. Karena memang diajar secara langsung sama nggak langsung itu kan tetap beda ya Pak ya? Beda. Iya, beda banget kan Mbak. Apalagi pemahaman orang juga beda-beda. Nah, ini kalau di SMKDT misal untuk mengatasi itu tuh gimana Pak? Oke, ini base-nya dari pengalaman 3 bulan ke belakang ya. 3 bulan ke belakang itu kita baru coba-coba tuh karena ada kebijakan untuk belajar di rumah. Nah, dari situ kita ada evaluasi pembelajaran. Awalnya Mbak, kita di bulan pertama itu sebuah mata pelajaran itu kita berikan secara normal seperti di kelas. Jadi jam 7 sampai jam setengah 4, jam setengah 3 itu di anak-anak kayak di kelas aja. Wah, itu luar biasa. Tidak ada yang masuk ke pelajarannya karena itu kebiasaan di kelas dilakukan secara offline terus dipindahkan secara online. Wah, luar biasa. Itu bulan pertama. Akhirnya bulan kedua mulailah kita rubah dengan namanya life skill. Jadi anak-anak itu diberikan, jadi jadwalnya nggak terlalu banyak kita berikan, tapi mereka banyak yang praktek. Itu mulai menarik tuh anak-anak. Alhamdulillah udah mulai nggak terlalu jenuh, nggak terlalu mulai menarik. Nah, sampai kemarin 3 bulan akhir kenaikan kelas, alhamdulillah. Nah, sekarang itu di yang baru sekarang tahun ajaran baru ada lagi program yang kita akan jalankan di kegiatan BDR ini dengan namanya LMS, Learning Management System, di mana dari Management System ini akan insya Allah ini akan ada guru-guru dituntut untuk lebih kreatif, inovatif. Nah, tadi betul Mbak Barona, ada guru-guru kita sekarang udah diajar untuk animasi-animasi gitu, untuk menarik anak-anak. Nah, di tahun ini Mbak, itu kita dibagi jadi 6 bulan ke depan itu bagi 2 blok pertama dan blok kedua. Tapi tetap untuk pembelajaran yang kita dari pemerintah itu, kurikulum pemerintah itu 20 mata pelajaran tetap dapat mereka, tapi dikemas dengan baik. Jadi satu hari sekarang itu nggak banyak Mbak, cuma 2 mata pelajaran satu harinya itu. Jadi mereka dibuat enjoy lah, dibuat senang gitu di rumah. Jadi dari jam 7:30 sampai jam 11:30. Setelah itu mereka bisa beraktivitas di rumah, membantu orang tua, ataupun ada misalnya ada tugas dari guru, bisa juga dilakukan di jam-jam sambil istirahat mereka. Kayak gitu. Iya, jadi tetap fleksibel ya Pak ya, tetap mengikuti ini keadaan, dan juga pasti minat siswa itu kalau belajar online dan offline itu pasti beda kan ya. Apalagi kalau di rumah, mungkin motivasinya biar gak turun. Ini mungkin Pak Erik bisa memberikan semangat untuk siswa-siswa yang angkatan ini sebenarnya ini adalah angkatan yang luar biasa sih, karena bisa melewati wabah yang mungkin saya selama hidup aja baru sekali ini ada, sampai sekolah diberhentikan, sampai semuanya dilakukan online. Itu kan benar-benar saya baru ngalamin ini dari saya kecil sampai besar, dan pasti orang itu beradaptasinya juga perlu penyesuaian. Nah, gimana caranya biar kita sebagai siswa tetap semangat, tetap tetap mau belajar gitu, meskipun kok masih merasa kayak kok kayak gini terus ya gitu. Bagaimana sih siasatnya biar kita tetap semangat gitu Pak Erik? Mungkin bisa ada tambahan. Ya, terima kasih Mbak Rona. Kadang ya kebanyakan siswa itu mau melakukan kalau ada alasannya. Ngapain nih saya harus ngelakuin ini? Sama lah, saya mau belajar kalau besok ujian kan. Saya mau ngerjain kalau besok dikumpulin. Kadang-kadang saya canda juga tuh sama mahasiswa. Anda ini kalau saya kasih waktu 1 minggu ngerjain tugas, dengan saya kasih 1 hari ngerjain tugas, ya sama aja. Anda tetap ngerjainnya malam sebelum dikumpulin. Rata-rata kebanyakan kan begitu ya.
Nah, karena kita tahu bahwa untuk melakukan sesuatu itu kita harus punya alasan, maka bikinlah banyak alasan. Kenapa kita harus ngelakuin itu? Ya, kenapa nih saya harus lakuin ini? Contoh ya, kakak-kakak nggak punya channel YouTube, ya kan? Kalau hanya biasanya di sekolah sampai seharian dan ini hanya sampai zuhur, terus ngapain tuh waktu sisanya lagi? Apalagi mungkin kalau di rumahnya tugas membantu orang tua sudah selesai. Terus mau ngapain lagi nih? Maka ketika ada sesuatu yang baru yang kita lakukan, kita tuh kayak jadi mikir terus. Oh iya ya, ini nanti yang ngajar adalah misalnya gurunya adalah Pak Oki misalnya. Nah ketika Pak Oki ngajar, saya sudah standby ngerekam. Karena kan pembelajaran daring itu Coach Rona, itu kan ada dua metode. Metode yang pertama adalah asinkronals dan yang kedua adalah sinkronals. Jadi secara tidak langsung tapi pakai media sosial, share di WhatsApp dan lain-lain, atau pakai media yang langsung. Media yang langsung itu ya media conference. Sebenarnya yang diharapkan pada kuliah online idealnya itu ya kuliah dengan seperti ini, pakai aplikasi conferencing. Ya, jadi kita memang kelihatan wajahnya, kelihatan tatap mukanya seperti ini. Ini yang diharapkan sebenarnya, idealnya. Namun yang terjadi, kembali lagi, batasannya adalah pada nanti ada yang ngomong batasannya kuota. Walaupun saya secara pribadi itu agak kurang setuju ya kalau alasannya kuota. Kenapa? Karena fakta menunjukkan ternyata banyak generasi-generasi kita di Indonesia ini yang usianya usia generasi Z dan generasinya Z ya. Kalau Mbak Rona kan Y ya, milenial ya. Kalau Ustaz Rojak kan generasi X ya. Kalau baby boomers di sini ya adalah misalnya Bu Devi atau siapa gitu ya yang di atas. Nah sehingga kalau ketika ada koneksi yang terjadi adalah ternyata orang di Indonesia itu data menunjukkan 8,5 jam dia online. Walaupun yang online ini adalah 150 juta orang ya. Dari penduduk 268 juta penduduk di Indonesia, itu nomor handphone yang aktif ada 355 juta. Tapi bukan semua masyarakat Indonesia yang aktif seperti ini ya. Kalau setelah dilihat unique number-nya hanya 150 juta orang. Dan itu semuanya aktif ke medsosnya lewat handphone 130 juta orang. Nah, dengan cara begini, idealnya kuliah belajar online-nya adalah lewat conferencing. Lewat conference seperti ini sebenarnya. Jadi kita bisa tahu apa yang dirasakan oleh siswa tadi. Kita bisa ngerti apa yang mereka rasakan. Tapi kembali lagi, era pembelajaran dari yang seperti ini kan bukan era pembelajaran perencanaan jauh-jauh sebelumnya. Ini kan pembelajaran abad 21 yang jatuhnya ke abad 20. yang jatuhnya masuk ke tahun 2020 gitu maksudnya. Nah, kalau era pembelajaran abad 21 itu memang sudah terbiasa streaming, sudah biasa melakukan perkuliahan yang jauh seperti ini. Nah, kembali lagi, infrastruktur nggak semuanya merata. Kalau Darut Tauhid, secara infrastruktur, secara finansial, kita lihat tidak ada masalah. Masalahnya adalah anaknya mau apa enggak gitu loh. Ya, jadi, nah, kalau di sekolah, mau nggak mau harus mau. Bangun jam 3 atau setengah 3 pasti mau. Karena sudah ada kebiasaan itu, sudah ada yang mengkoordinir. Awalnya memang kelihatan terpaksa. Tapi lama-lama terpaksaan itu dilakukan terus jadi biasa. Betul nggak, Seth? Jadi kebiasaan itu lama-lama jadi auto refleks. Gitu ada kita langsung refleks. Jadi baiknya langsung refleks gitu loh. Nah, di rumah ini tantangannya adalah siapa yang akan ngontrol? Orang tua ada sih yang bisa, tapi banyakin, aduh kasihan nih anak dari kemarin ngerjain tugas. Jadi memang yang paling ideal bagi kakak-kakak sekalian itu controllingnya adalah pada dirinya sendiri sebenarnya. Ya. Jadi kendala pembelajaran online ini hanya satu. PLN
bukan listrik. udah nggak bisa apa-apa ya kalau sudah. Betul Pak. Jadi satu sisi kita ingin pembelajaran online ini, tetapi satu sisi infrastrukturnya yang memang belum bisa dilaksanakan secara maksimal ya. Ini pertama, ini faktor listrik ini. Yang kedua adalah memang sinyal. Kalau udah sinyal nggak dapet, nah kita juga pasti nggak bisa maksimal. Tantangan-tantangan yang dilakukan dalam pembelajaran online seperti ini. Ada juga yang menarik sebenarnya, bisa memanfaatkan Instagram Live ya. Kalau guru-guru mau ngajar, misalnya nggak mau pakai video kayak ini, itu bisa manfaatin Instagram Live ya, walaupun tidak semuanya dalam satu conference ya, tidak terlihat semuanya, tapi paling tidak murid masih bisa sih lihat gurunya gitu loh, masih bisa ngasih tanda like, tanda love di di message-nya gitu kan, bisa, atau mungkin ngundang satu atau beberapa orang untuk bisa join di live Instagram itu, dan itu durasi 1 jam yang bisa dimanfaatkan. Pembelajaran tadi, setiap guru yang memiliki Instagram bisa pakai pembelajaran lewat itu. Jadi lebih minim ya. Kalau misalnya sudah punya akun Zoom-nya boleh, atau memanfaatkan Google Meet-nya itu juga boleh kan, Coach Rona ya. Iya Pak. Jadi ini sudah banyak solusi lah yang bisa dilakukan, walaupun secara idealnya dalam satu conference. Oke, jadi terkait dengan hal tersebut juga kan biasanya dari kampus atau dari sekolah juga memfasilitasi nih untuk siswanya. Nah, kalau dari Amikom kan ada bantuan pulsa seperti itu, dan juga ada bantuan sembako. Nah, apakah di Darut Tauhid ada istilahnya bantuan untuk adik-adik untuk fasilitas lah menunjang pembelajaran daring ini? Ya, kalau di Darut Tauhid itu sebenarnya bukan siswanya yang dibantu, maka harusnya keluarga siswanya bantu orang lain gitu. Ya memang beda ya. Cuma misal nih dari Darut Tauhid, apakah ada yang mungkin dibagikan untuk? Ya Mbak. Karena ini kebijakan dari pemerintah juga berkaitan dengan, ya kan kita juga dapat dana pemerintah ya, dana BOS dan sebagainya, dan juga ada kebijakan juga dari pihak yayasan terkait dengan menunjang untuk pembelajaran anak-anak. Jadi anak-anak itu diberikan sama Pak, kita juga diberikan pulsa anak-anaknya itu. Ya, diberikan pulsa untuk menunjang kegiatan pembelajaran atau BDR atau belajar di rumahnya. Nah, kalau untuk sembako itu kayaknya sembako mah untuk dosennya ya, kalau Amikom ya, masih semuanya ya Pak ya. Sembako di kita nggak dikasih Pak, untuk siswanya saja berkaitan dengan pulsa. Kalau sembako itu ya khusus buat staff atau yang santri-santrinya dan gitu. Santri itu kalau kita kan disebutnya bukan pegawai ya Mbak atau Pak Erik, kita disebutnya santri. Kalau kita mas santri karya yang berkarya, kalau yang santri itu yang sekolah atau belajar itu santri. Kalau kita yang bekerja itu santri karya. Jadi santri yang berkarya kayak gitu. Ya, jadi kami itu udah biasa namanya santri ya kayak gitu. Oke, jadi memang kalau di Amikom itu juga pembagian sembako bagi mahasiswa yang tidak pulang kampung. Jadi kan ada yang ngekos di daerah sekitar Amikom yang diberikan bantuan lah sembako berupa makanan dan bahan-bahan yang bisa dimasak gitu kan. Terus mungkin selain fasilitas pulsa, tadi juga pembelajaran dituntut jadi lebih kreatif, yang tadinya cuma pakai buku, sekarang bisa pakai animasi, dan lain sebagainya. Kan banyak juga, sekarang ini lagi ngetrennya itu apa-apa kan online. Contohnya kayak les juga sekarang juga banyak yang online. Ya. Nah, selain itu, mungkin dari Darut Tauhid ada lagi nggak yang biar
siswa tuh lebih paham lagi selain pembelajaran live stream, video animasi, atau ada yang lain yang belum disebutkan tadi, Pak? Ya, kalau selama ini ya baru itu, Mbak. Jadi mereka menggunakan yang tadi. Ini juga kan baru diterapkan, akan dilaksanakan di semester ini untuk yang animasi dan sebagainya. Karena ini evaluasi dari yang 3 bulan ke belakang, terus ada kebijakan dari pendidikan dan ada kebijakan dari pihak yayasan, buatlah yang kreatif, inovatif untuk anak-anak di rumah. Dan mulai ini tahun semester ini kita insya Allah akan mulai untuk anak-anak diberikan pembelajaran secara inovatif, kreatif, dan mudah-mudahan mereka semakin tenang belajar di rumah itu, kayak gitu. Jadi dituntut guru-gurunya juga kreatif juga. Jadi konten kreator semua nih nanti. Luar biasa. Ini sekalian di-upload di channel YouTube aja, Pak, sekalian, Pak. Oh iya, kita juga saya sudah menugaskan tim untuk ini. Gak apa-apa ya, Paring ya. Saya live juga di Instagram SMKDT sama Facebook SMKDT. Iya. Karena juga ini mudah-mudahan dengan kita bertemu seperti ini jadi doa juga untuk SMKDT yang jurusan akuntansi nih, masih ada 13 kuota lagi ya, untuk barangkali ada siswa atau ada keluarga yang masih mencari, bingung nih sekolah di mana nih. Nah, bisa insya Allah masih dibuka di 13 lagi, Pak. Mau 13 kuota lagi. Kalau yang Iwan alhamdulillah sudah memenuhi. Jadi menarik sebenarnya di SMKDT itu karena saya juga sering memberikan coaching ya kepada siswa dan guru. Program studinya ada TKJ dan akuntansi. Nah, sekarang yang lagi berkembang itu ada akuntan dan IT. Jadi kayak fintech, ya kan? Jadi orang tuh lagi coba kolaborasikan antara IT dan accounting. Dan ini lagi berkembang. Termasuk Sabtu besok itu kita juga prodi akuntansi ngadain acara tentang bagaimana akuntansi di dunia teknologi. Mungkin kalau Coach Rona ada posternya boleh dilihatin. Oke, sambil saya coba cari. Caranya ini memang Pak Rizal Ramli, beliau ini konsultan ya. Beliau orang Indonesia tapi sekarang posisinya sudah di Jerman, dan beliau sendiri ini memang sudah sangat expert dalam bidang corporate consultant for management ya. Sekarang ada. Nah, nanti teman-teman Darut Tauhid, kakak-kakak dari SMK Darut Tauhid, dan beliau ini pakar ya. Beliau ini pakar gabungin antara bagaimana future career ya of account and informatic professional. Jadi gabungin antara akuntan dan informatik. Jadi ini kayak gabungin antara akuntansi dan TKJ. Jadi orang TKJ jodohnya ya akuntansi, dan itu di SMK Darut Tauhid. Nah, ini tanpa sadar loh, dulu saya sampai mikir ya, kenapa sih SMKDT kok yang dipilih prodinya TKJ dan akuntansi? Kenapa nggak TKJ dan misalnya nih yang mungkin belum ya, multimedia atau TKJ dengan RPL dengan kenapa kok ambilnya akuntan? Nah, ternyata sekarang eranya begini. Jadi kalau teman-teman lihat, jadi karir besok di bidang akuntansi itu sendiri adalah gabungin nih antara accounting dan informatik secara profesional. Nah, ini kan kalau Tatrojak bersama para guru, terutama guru-guru akuntan, ini kalau mau join, kalau pesertanya sudah lebih nih dari 500, tapi silakan aja daftar terus. Artinya 500 di Zoom-nya, cuma nanti sertifikatnya, teman aktiviti-aktivitinya itu bisa melihat di YouTube, atau nanti mungkin tamu-tamu relasi kita bisa prioritaskan siapa yang pertama kali join bisa admit duluan, pasti dia akan ada space tempat di situ. Dan beliau ini Pak Farizal Ramli ini betul-betul sangat expert ya di bidang corporate consultant, terutama pada bidang akuntan dan informatik. Beliau juga pakar ERP, dan bahkan menjadi konsultan di luar negeri. Eropa saja pakai orang Indonesia untuk konsultan corporate-nya, apalagi kita yang ada di Indonesia. Ini juga